Halo guys, kembali lagi di TCS, teman cerita seram. Cerita di episode ini, aku akan membawakan pengalaman dari Tweet X, yaitu milik akun bernama @baikherdiman. Nah, ini dari cerita orangnya sewaktu di rumah lamanya dulu. Serem dan ngeri sih ceritanya. Jadi tanpa menunggu lama lagi, kita mulai saja ceritanya. Ini cerita waktu aku tinggal di rumah lama. Kalau nggak salah, aku saat itu masih kelas 2 SMP. Hari itu mama papa sama kakak pergi dari sore. Aku dan adikku yang masih balita ditinggal berduaan di rumah. Ini itu kejadiannya malam. Aku bosan banget buat nungguin mereka pada pulang. Jadi aku ngide aja, bakar kertas di garasi mobil pakai lilin. Anyway, garasi selalu dimatiin lampunya buat menghemat listrik. Aku ngajak adikku buat bakar kertas bareng di garasi. Awalnya sih adikku mau aja nemenin, tapi makin lama dia kayak gak betah di garasi. Ya aku pikir sih mungkin dia bosan ya. Jadi ya udah aku cuek aja dan tetep bakar kertasnya sampai habis. Awalnya aku anteng aja buat ngebakar. Tapi lama-lama kok ada suara orang nangis. Aku pikir sih salah denger ya. Jadi tetap lanjut buat ngebakar. Tapi makin kesini, suara tangisan itu kok makin kenceng dan semakin jelas suaranya. Isenglah aku coba ngelirik ke sekeliling garasi. Ternyata samar-samar ada yang lagi jongkok di pojokan garasi. Dia menghadap ke sudut tembok gitu, jadi membelakangi aku. Posturnya itu ciri-cirinya kayak anak kecil. Perempuan, berambut pendek, pakai kaos lengan pendek, dan celana selutut. Dia itu kayak lagi meluk kakinya sambil nangis. Kupikir karena dia nggak ganggu, ya udah, aku lanjutin bakar kertasnya sampai habis. Walaupun tangan aku udah merinding gisku sih waktu itu. Begitu kertasnya habis, aku langsung beresin dan masuk ke dalam ruangan. Untungnya dia gak dapetin wajahnya sih saat itu. Beberapa tahun kemudian nih, saat aku kelas 3 SMP, waktu itu pertama kalinya dikenalin sama One Direction. Selayaknya fans yang gak punya modal, aku beli poster One Direction. Beli di abang-abang yang jualan. Aku tempel lah di tembok kamar, tepat di sebelah kasur. Sejauh ini ya, gak ada hal khusus yang kurasain sejak nempelin poster itu di tembok. Tapi yang ngerasain ini justru kakakku. Dia yang tadinya suka nemenin aku tidur di kamar, jadi gak pernah lagi mau tidur di kamarku. Sejak aku tempelin tuh poster One Direction itu. Tadinya sih sempet heran, tapi ya udah, mungkin dia bosen kali ya tidur di kamarku makin kesini. Karena emang kamarku itu kelihatan makin suram. Hawanya beneran gak enak banget. Tapi aku mencoba chill aja gitu santai. Namun lama-lama, keanehan tuh muncul. Aku yang dari awal emang peka, berasa di kolong kasurkunya ada hantu permen bungkus yaitu Poci. Tapi untung aja dia gak nampakin diri di depan mata. Cuman saat itu sih aku ngerasa aja kalau ada sosok itu di bawah kasur. Setelah itu, tiap malam selalu terdengar kayak tempat sikat gigiku itu jatuh ke lantai. Tapi paginya pas aku cek, gak ada apa-apa di lantai. Seperti sedia kala pada biasanya. Barang-barang di kamar juga suka jatuh sendiri, entah kenapa gitu. Terus aku juga merasa kayak ada yang mengawasi. Dan puncaknya itu ya, pas aku baru aja selesai mandi, aku gak sengaja ngelirik ke arah poster, dan matanya itu seakan gerak ngeliatin aku. Seketika ya, hari itu juga aku copot itu poster. Aku gulung entah aku taruh di mana lagi. Kayaknya udah aku buang deh. Pokoknya aku lupa tuh naruh poster itu di mana. Karena saat itu aku emang trauma, sampai minta ditemenin tidur sama mama saat itu. Lanjut kejadian berikutnya, aku agak lupa untuk kejadiannya pas kelas berapa. Ceritanya aku punya meja belajar kan di kamarku. Seperti meja biasanya ada kolongnya. Awal pakai meja itu gak ngerasa ada yang salah. Nyaman aja sih kayak meja biasanya. Aku suka belajar di meja itu kalau lagi nulis. Kadang suka ngelihat menghadap ke bawah ke arah kolong. Dan kalau lagi nulis, aku suka goyangin kaki ke arah kolong itu. Nah, setelah beberapa lama punya meja itu, entah kenapa pas aku lagi nulis tuh, kelihatan samur ada sosok anak kecil di kolong itu yang lagi ngeliatin aku belajar. Dia sih gak ngapa-ngapain ya, cuma ngeliatin aku aja sambil jongkok. Ciri-cirinya anak kecil, cowok yang rambutnya itu pendek, rapi, dan celananya itu selutut. Kalau gak salah ya, pakainya itu nuansanya warna biru. Dan saat itu dia lagi meluk kakinya. Selama aku pakai meja itu, dia gak pernah ngeliat atau ganggu gitu sih. Sejauh ini sih gak ganggu ya. Jadi aku biarin aja deh dia di situ. Tapi lama-lama, ternyata gak nyaman juga sih.
Lagi belajar diliatin kayak gitu. Akhirnya makin kesini, aku pun belajarnya di kasur. Jadi meja itu pun udah jarang banget buat dipakai. Paling buat taruh buku dan barang aja. Sampai aku pindah rumah pun, dia tetap ngikut tuh meja itu. Lanjut kejadian, waktu ada tugas buat makalah gitu ya. Jadi aku ngerjainnya malam-malam pakai komputer. Komputerku ini letaknya di ruang tengah yang ada TV-nya. Pengerjaannya emang lama sih, sampai hampir tengah malam gitu. Awal ngerjain sih tenang aja, karena masih pada melek juga. Dan menjelang tengah malam, akhirnya orang-orang udah pada masuk ke kamar masing-masing buat tidur. Posisinya aku sendiri tuh, masih ngerjain makalah. Sengajalah TV-nya tetap nyalain biar gak sepi. Tiba-tiba sekitar jam 11 malam, ada yang ketok pintu 3 kali. Tapi pelan banget. Saking pelannya ya, aku sampai ragu tuh. Itu beneran ketokan pintu atau bukan ya? Jadi aku cuekin aja. Dan tetap lanjut buat ngerjain. Tapi beberapa lama kemudian, yang ketok pintu kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Aku coba diam sebentar sambil ngelirik ke arah ruang tamu. Pas diam lagi, kok malah gak ada suara. Keselah aku. Dan gak lama setelahnya, ada lagi tuh yang ketok pintu sampai 3 kali. Ketokan ini lebih kenceng dari sebelumnya. Dan paling ngerinya, dia itu manggil nama aku. Di sini sih aku posisinya udah agak merinding ya. Aku pun diam bentar, terus coba jalan ke arah ruang tamu buat nyalain lampunya. Aku tungguin tuh di situ, tapi lagi-lagi nggak ada suara. Aku baliklah ke komputer buat lanjut ngerjain tugasku. Baru aja beberapa menit kerjain, dia ngetok lagi 3 kali. Dan seperti biasa, dia kenceng lagi sambil sebut namaku dengan suara yang lebih jelas. Aku yang kepo banget ya siapa yang manggil jam segitu, memberanikan diri ke ruang tamu lagi, berdiri di depan pintunya, berusaha untuk pegang gagangnya untuk membuka. Tapi di sisi lain, aku ragu nih. Pikir-pikir lagi buat buka karena itu udah jam setengah 12 malam. Aku diam di situ beberapa menit, tapi nggak ada suara lagi. Jadi aku balik lagi ke kamar tamu, sembari aku nyalain lampu kamar. Jadi aku balik lagi ke kamar tamu, sekalian aku nyalain tuh lampu kamar tamu dan memperhatikan jendela samping pintu yang udah ditutup sama gorden. Aku pun mencoba mendekati jendela gorden itu dan pegang gordennya. Tapi feelingku itu ragu banget buat buka. Akhirnya, aku mutusin buat lanjut ngerjain dulu. Baru sekitar 5 menit kerjain ya, malah tiba-tiba dia ngetok lagi. Dan namaku itu disebut dengan sangat jelas, ditambah ada sedikit ketawa. Di sini aku udah sangat merinding. Dan baru kepikiran, manusia mana sih yang mau berkunjung jam 12 malam? Yang notabene-nya, jam segitu di tempatku udah pada sepi, gak ada orang. Yang notabene-nya, jam segitu di tempatku udah pada sepi, gak ada orang. Dan yang lebih bikin aku speechless, dari mana dia bisa tahu aku yang masih bangun? Itu gimana ceritanya? Beneran deh, malam itu aku gak berani buat lanjut tugas. Karena gangguan dari dianya itu udah bikin down mental. Karena suaranya yang cekikikan sambil mengetuk pintu. Aku pun akhirnya matiin komputer dan langsung matiin TV. Aku lari tuh ke kamar dan selimutan. Keesokan paginya aku ceritalah ke orang tuaku. Untungnya gak aku buka, karena itu adalah sosok wanita wajah rusak, dengan lidah panjang, matanya yang rusak, dengan rambut yang berantakan, yang selalu gangguin perumahan sekitar. Aku pun ditegur, karena gak berani nugas sampai larut-larut seperti itu, apalagi sampai begadang. Rumornya sih, hantu wanita itu kayak korban bunuh di area sekitar lingkungan. Info lebih lanjut belum aku telusuri, dan semoga TKP-nya bukan di rumahku ya. Oke, jadi itulah cerita pengalaman seremku di rumah itu. Masih banyak sebenarnya ada cerita, tapi lain kali jika ada kesempatan, aku bakal ceritain lagi. Kalau gitu, sampai di sini aja ceritanya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.